Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Febi Dwi Cahyani, Febi Cahyanti Mutiva, dan Ferti Rahma Minarsi dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana sih sejarah perkembangan bidan sebagai profesi, pelayanan, dan pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Profesi kebidanan adalah seluruh tugas yang bertanggung jawab terhadap praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi perempuan, khususnya ibu dan anak. Di dalam sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan, pasti setiap waktu mengalami perkembangan, baik itu suatu kemajuan atau kemunduran. Perkembangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di luar negeri juga terjadi. Pada zaman dahulu, persalinan dan perempuan menstruasi itu dianggap kotor dan menjijikan, sehingga cara persalinan itu terkesan tidak manusiawi. Di dalam sejarah, perempuan dalam proses melahirkan dapat dilakukan sendiri atau dibantu oleh suami mereka. Ketika manusia tidak lagi berpindah-pindah dan telah membentuk kelompok masyarakat, para ibu melahirkan dijaga atau ditolong oleh seorang perempuan yang dianggap mampu, yaitu seorang perempuan setengah baya yang telah menikah dan melahirkan. Melalui percobaan dan tukaran pengetahuan, dia mengembangkan keahliannya, yang biasa disebut dukun bayi. Berikut ini adalah sejarah perkembangan bidan sebagai profesi di dalam negeri. Bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional dan internasional, di mana bidan lahir sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan. Pada perkembangan profesi bidan di Indonesia, telah diperoleh data bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang sangat tinggi pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Karena pada saat itu, tenaga penolong persalinan masih dilakukan oleh dukun. Pada tahun 1807, Gubernur Jenderal Hendrik William Daendels melatih dukun dalam pertolongan persalinan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena tidak ada pelatihan kebidanan. Pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan, hanya diperuntukkan oleh orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Pada tahun 1849, dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia, tepatnya di Rumah Sakit Militer Belanda, yang sekarang biasa disebut Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dengan seiringnya dibuka pendidikan dokter tersebut, pada tahun 1851, dibukalah pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda yang bernama Dr. W. Bos. Lulusan ini bekerja di rumah sakit dan juga di masyarakat. Pada saat itu, mulailah pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dilakukan oleh dukun dan bidan. Pada tahun 1952, diadakanlah pelatihan bidan secara formal yang bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Setahun kemudian, diadakan kursus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta. Kegiatan BKIA atau pelayanan antenatal, postnatal, pemeriksaan bayi dan anak termasuk imunisasi dan penyuluhan gizi. Pada tahun 1957, BKIA menjadi Puskesmas. Kegiatan Puskesmas terdiri atas kegiatan di dalam gedung dan di luar gedung. Di tahun 1990, pelayanan kebidanan dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini melalui instruksi Presiden secara lisan pada sidang Kabinet tahun 1992 tentang perlunya mendidik bidan untuk menempatkan bidan di desa. Adapun tugas pokok bidan di desa, yaitu pelaksanaan KIA atau ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir, termasuk pembinaan dukun bayi, serta pelayanan keluarga berencana. Selanjutnya, sejarah perkembangan bidan sebagai profesi di luar negeri. Yang pertama, zaman kuno atau sebelum Masehi.
Pada zaman ini, terdapat catatan paling awal keberadaan manusia berisi tentang fakta adanya pembantu kelahiran. Pembantunya itu berasal dari keluarga ataupun di luar keluarga yang mempunyai pengalaman dalam kelahiran. Hal inilah yang memungkinkan pertama kalinya mempelopori adanya bidan. Mereka tidak menetapkan bayaran, tetapi mendapatkan hadiah. Menurut adat istiadatnya atau kebudayaan, wanita yang boleh menolong persalinan adalah wanita yang sudah melahirkan, tidak boleh laki-laki hadir, adanya acara ritual tertentu sebelum, selama, sesudah persalinan. Pada zaman ini, praktek-praktek kebidanan yang tradisional mungkin bisa menolong, meskipun tidak sesuai dengan dasar-dasar ilmiah. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada zaman ini, kemajuan perkembangan kebidanan seiring dengan penyebaran agama Kristen, pengetahuan obstetrik, membuat beberapa penemuan dua kebutuhan akan bidan untuk dididik telah diakui. Kebidanan masih dipraktekkan secara utuh oleh wanita biasa. Yang ketiga, zaman kebangkitan. Pada abad ke-12, sedikit kemajuan telah dibuat dalam hal kebidanan, sampai pada abad ke-16. Pengetahuan tentang anatomi fisiologi telah maju dan pesat melalui jasa beberapa orang, seperti Leonardo da Vinci, Gabriele Falippio of Italy, dan Andreas Vesalius of Belgium. Dan yang keempat adalah sebelum abad ke-20. Dua abad sebelum abad ke-20 telah menghasilkan banyak penemuan besar yang sangat berpengaruh terhadap praktek kebidanan yang membawa banyak orang-orang kedokteran dalam kebidanan. Selanjutnya, sejarah perkembangan bidan sebagai profesi di luar negeri. Yang pertama, zaman kuno atau sebelum Masehi. Pada zaman ini, terdapat catatan paling awal keberadaan manusia berisi tentang fakta adanya pembantu kelahiran. Pembantunya itu berasal dari keluarga ataupun di luar keluarga yang mempunyai pengalaman dalam kelahiran. Hal inilah yang memungkinkan pertama kalinya mempelopori adanya bidan. Mereka tidak menetapkan bayaran, tetapi mendapatkan hadiah. Menurut adat istiadatnya atau kebudayaan, wanita yang boleh menolong persalinan adalah wanita yang sudah melahirkan, tidak boleh laki-laki hadir, adanya acara ritual tertentu sebelum, selama, sesudah persalinan. Pada zaman ini, praktek-praktek kebidanan yang tradisional, meskipun tidak sesuai dengan dasar-dasar ilmiah. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada zaman ini, kemajuan perkembangan kebidanan seiring dengan penyebaran agama Kristen, pengetahuan obstetrik, membuat beberapa penemuan dua kebutuhan akan bidan untuk dididik telah diakui. Kebidanan masih dipraktekkan secara utuh oleh wanita biasa. Yang ketiga, zaman kebangkitan. Pada abad ke-12, sedikit kemajuan telah dibuat dalam hal kebidanan, sampai pada abad ke-16. Pengetahuan tentang anatomi fisiologi telah maju dan pesat melalui jasa beberapa orang, seperti Leonardo da Vinci, Gabriele Falippio of Italy, dan Andreas Vesalius of Belgium. Dan yang keempat adalah sebelum abad ke-20. Dua abad sebelum abad ke-20 telah menghasilkan banyak penemuan besar yang sangat berpengaruh terhadap praktek kebidanan yang membawa banyak orang-orang kedokteran dalam kebidanan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan pelayanan kebidanan di dalam negeri. Perkembangan pelayanan kebidanan dimulai ketika Belanda menjajah Indonesia. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia masih mengikuti kebiasaan lama. Ibu ditolong oleh dukun bayi. Persalinan oleh dukun menggunakan mantra-mantra dan mengurut perut ibu. Perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia menurut catatan dimulai pada tahun 1807, ketika angka kematian ibu dan bayi tinggi, sehingga dukun dilatih untuk pertolongan persalinan di zaman Gubernur Jenderal Hendrik William Daendels. Tetapi, keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatihan kebidanan. Sejarah perkembangan pelayanan kebidanan di luar negeri. Yang pertama, pada masa sebelum Masehi.
pada masa ini merupakan awal keberadaan manusia. Fakta adanya pembantu kelahiran bayi dari keluarga maupun di luar keluarga yang mempunyai pengalaman. Ada beberapa pendapat tentang menolong persalinan. Yang pertama, suatu hal yang mulia, diberkahi oleh dewa, terlatih dengan baik, dan mempunyai undang-undang dalam mengontrol praktik dan harus memanggil asisten dari tabib konsultan bila ada masalah selama persalinan. 2. Masa pertengahan. Pada masa ini, perkembangan kebidanan seiring dengan penyebaran agama Kristen, kebidanan telah dipraktikkan secara utuh oleh perempuan biasa. Yang ketiga, masa Renaissance. Pada masa ini, telah ditemukannya adanya kehamilan tuba dan presentasi muka dengan letak dahi. Keempat, Kanada. Ontario adalah provinsi pertama di Kanada yang menerbitkan peraturan tentang kebidanan. Setelah adanya sejarah panjang tentang kebidanan yang ilegal, yang berakibat meningkatnya praktik bidan yang tidak berizin. Seperti Selandia Baru, wanitalah yang menginginkan perubahan. Mereka membuat pilihan asuhan dan keputusan yang sesuai dengan pengalaman untuk dijadikan model kebidanan terbaru. Yang kelima, New Zealand. Lebih dari 100 tahun yang lalu, lingkup praktek bidan telah berubah. Berarti, sebagai hasil dari meningkatnya sistem perumahsakitan dan pengobatan atau pertolongan dalam kelahiran. Karena adanya otonomi bagi pekerja yang bergerak dalam praktiknya dengan lingkup praktik penuh di awal tahun 1900. Secara perlahan, bidan menjadi asisten dokter. Bidan bekerja dalam masyarakat, dimulai bekerja di rumah sakit dalam area tertentu, seperti klinik antenatal, ruang bersalin, dan nifas. Kehamilan dan persalinan menjadi terpisah, menjadi khusus, dan secara keseluruhan. Keenam, Amerika Serikat. Pada zaman dahulu, di Amerika Serikat, persalinan ditolong oleh dukun beranak yang tidak berpendidikan. Biasanya, bila seorang perempuan sukar melahirkan, ahli obat menganjurkan supaya perempuan diusir serta ditakuti agar rasa sakit bertambah dan kelahiran menjadi mudah, karena kesakitan dan kesedihan. Banyak kalangan medis berpendapat bahwa secara emosi dan intelektual, perempuan tidak mampu belajar dan menerapkan metode obstetrik. Pendapat ini digunakan untuk menjatuhkan profesi bidan, sehingga bidan tidak mempunyai pendukung. Dan yang ketujuh, Inggris. Bidan adalah pembantu kelahiran tradisional. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh secara turun-menurun. Pada abad pertengahan, beberapa bidan tradisional dikutuk sebagai penyihir dan dibakar di tiang. Bidan juga dianggap sebagai suatu ancaman terhadap pria yang sedang berusaha untuk duduk sebagai pemegang tunggal seni keperawatan. Kemunculan pembantu kelahiran pria menimbulkan peningkatan penerimaan masyarakat pada mereka dalam suatu area yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai tanggung jawab perempuan. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan kebebasan bidan telah rusak. Sementara pendidikan dan kemampuan pembaca peran bidan rendah. Dan pada waktu yang sama, adanya perubahan sosial tentang ledakan pengetahuan. Sejarah perkembangan pendidikan kebidanan di dalam negeri. Perkembangan pendidikan bidan berhubung dengan perkembangan pelayanan kebidanan. Keduanya berjalan seiring untuk menjawab kebutuhan tuntutan masyarakat akan pelayanan kebidanan. Pada tahun 1851, pendidikan bidan dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda. Seorang dokter militer Belanda yang bernama Dr. Webos membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama, karena kurangnya peserta didik dan adanya larangan bagi wanita untuk keluar rumah. Pada tahun 1902, pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di rumah sakit militer di Batavia. Pada tahun 1989, dibuka program pendidikan bidan secara nasional yang memperolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Pada tahun 1993, dibuka program pendidikan bidan
yang peserta didiknya lulusan Akbar dengan lama pendidikan 1 tahun. Dan selanjutnya, pada tahun 2000, telah ada tim pelatihan asuhan persalinan normal atau APN yang telah dikoordinasikan oleh Maternal Neonatal Health atau MNH yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa provinsi atau kabupaten. Mengingat besarnya tanggung jawab dan beban kerja bidan dalam melayani masyarakat, pemerintah bersama dengan IBI telah mengupayakan pendidikan bagi bidan agar dapat menghasilkan lulusan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat berperan sebagai tenaga kesehatan profesional. Sejarah pendidikan kebidanan di luar negeri. Yang pertama, masa sebelum Masehi. Sekolah kebidanan pertama kali didirikan oleh bangsa Mesir. Pengetahuan yang dipelajari yaitu anatomi, psikologi, dan juga cara memimpin persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Masa pertengahan. Pengetahuan obstetrik membuat beberapa penemuan dan kebutuhan akan bidan untuk dididik telah diakui. Sekolah kedokteran ditemukan di Salerno sejak periode abad ke-11. Seorang dokter perempuan di Salerno bernama Trotula menjelaskan tindakan emergensi untuk bidan. Kemudian yang ketiga adalah masa Renaissance. Pada masa ini, bidan pertama kali melakukan penelitian tentang kelahiran bayi melalui laporan pencatatan dan statistik 40.000 perempuan yang ditolong persalinannya. Yang keempat, Kanada. Pada tahun 1998, perempuan dan keluarga tidak puas dengan sistem perawatan. Bidan di Ontario memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sebagian berasal dari pendidikan kebidanan formal di UK Belanda atau Jerman dan sebagian lagi memiliki latar belakang perawat. Kelima, New Zealand. Pada tahun 1970, Selandia Baru telah menerapkan medikalisasi kehamilan. Ini didasarkan pada pendekatan mahasiswa pasca sarjana kebidanan dari Universitas Auckland untuk terjun ke rumah sakit pemerintah khusus wanita. Dan yang keenam, Belanda. Belanda merupakan salah satu negara yang teguh berpendapat bahwa pendidikan kebidanan harus dilakukan terpisah dari pendidikan perawat dan berkembang menjadi profesi yang berbeda. Sekianlah penjelasan dari materi kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.